untuk Bapak Ibu hebat. Selamat bergabung dalam room ini. Perkenalkan, saya Juwita Sari SPD dari MTSN 1 Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang bertindak sebagai host pada hari ini. Pada video conference hari ini akan dipresentasikan media pembelajaran menggunakan aplikasi Smart Apps Creator dengan topik gerak melingkar beraturan. Ya. Ibu Kristanti Niati SPD dari SMA N1 Penggandon Kendal, Jawa Tengah akan bertindak sebagai presenter dan selama kegiatan sikon akan dipandu oleh Ibu Kuroto Ayun SPD dari SMKN 1 Lumajang, Jawa Timur. Untuk memperlancar kegiatan sikon, diharapkan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung nanti untuk mematikan mikrofonnya. Kepada Ibu Kuroto Ayun SPD dipersilahkan untuk memandu kegiatan sikon kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat kita semua. Perkenalkan, nama saya Huratul Ayun yang akan menjadi moderator untuk memandu acara ini. Namun sebelumnya, saya mengucapkan salam saya kepada Bapak Sri Wahono, SPD selaku Ketua Guru Nusantara, Bapak Dr. Tirto Suwando M. Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang terhormat Ibu Dr. Anda Endang Partiwi MPD selaku instruktur kelompok diklat daring 2 Bung Karno, serta Bapak Ibu semua yang hadir dalam free conference call kali ini. Beberapa menit ke depan kita akan menyimak presentasi tentang pembelajaran dengan menggunakan Smart Apps Creator dengan materi gerak melingkar beraturan yang merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran fisika kelas 10. Materi ini akan dibawakan oleh Ibu Kristanti Niati SPD. Beliau adalah seorang guru SMA Negeri 1 Penggandon Kendal, Jawa Tengah, lahir di Bantul pada tanggal 30 Juli 1970. Beliau pernah menempuh D3 Pendidikan Fisika UGM dan lulus pada tahun 1991, kemudian melanjutkan S1 Pendidikan Fisika Universitas Terbuka, lulus tahun 1998. Buku yang pernah beliau tulis adalah di antara 4 kota, diterbitkan Pustaka Media Guru tahun 2018, menceritakan kisah nyata perjalanan selama mengikuti program Kalian Ganda Jasa Boga tahun 2017, Menjemput Takdir, buku kumpulan puisi terbit Pustaka Media Guru tahun 2019, lalu Menggapai Asa, buku kumpulan puisi penerbit Valisma Surakarta tahun 2020. Kan kali ini akan terdiri dari 2 sesi. Yang pertama, penjabaran materi oleh presenter. Kemudian yang kedua, sesi tanya jawab dengan peserta. Iya, sesi tanya jawab dengan peserta. Kita langsung memasuki sesi yang pertama, yaitu presentasi pembelajaran dengan menggunakan Smart Apps Creator dengan materi gerak melingkar beraturan. Kepada Ibu Kristanti Niati SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Kristanti Niati dari SMA Negeri 1 Penggandon Kendal. Saya akan menyampaikan materi dari mata pelajaran fisika jenjang SMA kelas 10 untuk jurusan MIPA, kemudian semester 1 materinya gerak melingkar beraturan. Baiklah, kita mulai saja. KD-nya adalah menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar beraturan atau pada gerak melingkar dengan laju konstan. Jadi, tujuannya nanti siswa bisa memahami konsep gerak melingkar, berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana gerak melingkar itu sebenarnya ada 2, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Tetapi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep gerak melingkar beraturan ini banyak diterapkan
Jadi fisika itu sebenarnya bisa dipelajari dengan baik karena tidak jauh dari apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita belajar tentang gerak melingkar, sebenarnya di sekitar kita pun banyak mengalami atau melihat, menyaksikan tentang gerak melingkar beraturan ini. Ya. Contoh-contohnya misalnya pada gear sepeda, itu ada roda-rodanya di sana, gear sepeda itu jadi ada roda yang dihubungkan dengan satu, ada yang berpusat. Nah, itu nanti yang akan kita bahas berikutnya. Pada gerak melingkar itu lintasannya berupa lingkaran. Jadi benda dikatakan melakukan gerak melingkar karena lintasannya itu berupa lingkaran dan kelajuannya konstan. Jadi yang penting di sini adalah kelajuannya itu konstan, jadi bukan kecepatan. Ada perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Karena kalau kelajuan itu adalah besaran skalar, tidak punya arah, kalau kecepatan adalah vektor, dia punya arah. Besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar ini, ada besaran frekuensi, kemudian periode, maupun kecepatan sudut, ada kecepatan linear. Jadi, lalu apakah frekuensi itu? Kalau misalnya ada benda yang bergerak lingkar, yang bergerak melingkar, katakan kalau kelajuannya konstan. Benda gerak lingkar aturan, rasanya lingkaran, kajian konstan. Nah, untuk yang frekuensinya, misalnya sebuah benda itu berputar, kita pasang misalnya batu dengan tali, lalu kita putar. Selama 10 putaran, misalnya kita tempuh dalam waktu 5 sekon. 5 sekon. 10 putaran itu 5 sekon. Jadi kalau begitu berapa banyaknya frekuensi? Berapa banyaknya frekuensi putaran? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya putaran tiap sekon. Kalau 10 putaran ditempuh dalam 5 sekon, berarti frekuensinya ada 2, satuannya adalah hertz. Ya. Jadi frekuensinya 2, banyaknya putaran tiap sekon. Lalu berapa periodenya? Nah, kalau periode adalah waktu untuk satu putaran. Jadi kalau frekuensi tadi adalah banyak putaran tiap sekon. Ada 2, banyaknya putaran tiap sekon. Berarti kalau begitu, tiap sekonnya itu ada berapa putaran? Tiap sekonnya itu ada berapa putaran? Jadi itu namanya adalah periode. Jadi kalau 2 putaran ditempuh dalam waktu 1 sekon, berarti 1 putarannya itu ditempuh dalam waktu setengah sekon. Itu namanya periode. Kalau bendanya bergeraknya itu cepat, berputarnya cepat, berarti frekuensinya akan lebih banyak. Periodenya yang kecil. Kebalikannya, kalau bendanya itu berputarnya lambat, berarti waktunya kecil, periodenya kecil. Nah, periodenya, saya ulangi, kalau dia berputar lambat begitu, berarti kan jumlah putaran sedikit, berarti frekuensinya sedikit. Geraknya lambat, berarti periodenya menjadi besar. Jadi, kalau begitu bisa kita tarik kesimpulan, bagaimana hubungan frekuensi dan periode? Mereka adalah berbanding terbalik. Kalau periodenya semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil. Dan sebaliknya. Besaran yang lain pada gerak melingkar ini, kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu apa? Yaitu sudut yang ditempuh selama selang waktu tertentu. Kalau satu putaran penuh berarti waktunya disebut periode. Kecepatan sudutnya adalah besaran sudut dibagi dengan waktu. Kalau satu putaran penuh berarti sudutnya ada 360 derajat. Di mana 360 derajat kalau ditulis kemudian adalah menjadi 2pi. Jadi 360 derajat tidak lain adalah 2pi. Nah,
Kalau kelajuan linier daripada gerak melingkar pada tujuan juga yaitu jarak yang ditempuh di selang waktunya. Kalau kelajuan linier adalah jarak yang ditempuh. Kalau benda bergerak melingkar, berarti dia menempuh jarak sejauh panjang busur. Panjang busur tidak lain adalah keliling lingkaran, di mana persamaan keliling lingkaran adalah 2pi. Bisa kita tuliskan berapakah kelajuan linearnya. Itu panjang busur dengan waktu. Bagi dengan waktunya adalah periode. Nah, mana 2pi per periode adalah omega kali. Tunggu Ibu Kris, Bapak Ibu boleh untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah kami share di sini di room chat. Iya. Di sini yang sudah hadir Ada 9 ya? Ya. 9. Ada 9. Iya, betul. Ya. Ya. Ibu Endang apa udah datang ini? Untuk saat ini saya cek belum masuk Bu Endang, Bu. Bu Endangnya belum masuk. Ini mungkin disuruh menunggu yang terlebih dahulu ini kita. Supaya Iya, tapi kalau tidak dimulai nanti kasihan nih teman-teman yang mau join dengan kelompok lain dan sudah janji dengan teman-teman, ini kasihan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mampir sana, mampir sini, boleh live terlebih dahulu, tapi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu, ya. Nanti mampir lagi ke sini. masuk lagi ke sini. Iya, masuk lagi ke sini. Ini sambil menunggu Ibu Krisnya. Saling berkunjung sambil menunggu presenter kita. Iya. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, Bapak Ibu, selamat datang Bu Endang. Bu Endang sudah datang live lagi kah? Live the meeting. Ya, iya. Sebentar ya. Sebentar juga. Ini sepertinya kalau dari hostnya, sepertinya untuk sinyal stabil ya. Stabil ini. Stabil. Kalau di sini juga stabil. Ini untuk teman-teman juga. Ini tinggal tunggu Ibu Kris. Oh my God. Ini 10. Nah, ini Bapak udah ada ini. Bu Kris sudah gabung lagi. Alhamdulillah, berarti saya akan jadikan pasien lagi. Padahal pas latihan tadi juga enggak ya? Iya, silakan Baik, yang sudah Selamat tadi, selamat datang kembali. selamat datang kembali. Lanjutkan ya. Enggak, Bu. Silakan Bu Kris untuk melanjutkan presentasinya. Iya. Tadi saya tersentalnya sampai pada ini ya. Pada latihan tadi udah bagus ya. Iya, udah bagus, udah lancar sampai ganti HP. Apa? Ganti HP berkali-kali, ganti rumah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asalkan Bu Kris kembali. Kalau tidak kembali, bahaya nanti. Kasihan Bapak Ibu ini hadir. Sampai di sini tadi, sampai di sini tadi. Lanjut. Oke, sampai di sini tadi saya lagi. Ya. Lagi. Ya, sudah sampai tidur. Sampai sini. Selesai ya. Oke. Oke. Ini selesai ya. Oke, terima kasih. Hampir selesai kok. Ya. Terus berikutnya adalah ini tentang hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Jadi bisa dilihat kalau di rumah ada sepeda. Ini biasanya ada di depan, di belakang dengan roda yang satu jari-jarinya besar, yang satu jari-jarinya kecil dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Maka
yang kecil akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang besar, sehingga kecepatan sudut intensnya berbeda. Yang sama di situ adalah kelajuan sudutnya atau V-nya. Baik, pada gerak melingkar ini, ya, pada gerak melingkar ini lintasannya lingkaran, ya, di mana bendanya itu bergerak mengelilingi suatu titik yang tetap atau pusat lingkarannya. Agar benda itu melingkar secara konstan, yaitu gaya yang arah menuju pusat lingkaran yang disebut dengan gaya sentripetal. Kalau dari hukum Newton, itu kalau kita ingat persamaan hukum Newton, persamaannya adalah F sama dengan M kali A. Hanya di sini adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini ada pada gerak melingkar. Persamaannya adalah V kuadrat per R. Maka gaya sentripetal besarnya akan sama dengan M kali A sentripetal atau M kali V kuadrat per R. Jadi percepatan sentripetal ini arahnya menuju ke pusat lingkaran. Baiklah, kita lanjutkan dengan evaluasi. Karena saya memang belum memberikan contoh soal di sini, nanti lain kali akan saya lengkapi dengan contoh soalnya. Untuk latihan soalnya, bentar. Nah, ini di sini tadi saya memang pas latihan itu belum saya kembalikan ke nol ya. Untuk menolkan memang harus dari awal. Jadi yang saya buat itu biar anak-anak kalau membaca ini selalu dari awal. Jadi kalau latihan soal biasalah biar dimulai lagi dari depan begitu. Jadi kalau kita coba misalnya nomor 1 ini jawabannya adalah A, ini salah. Nah, maka nilainya adalah 0. Dan berikutnya benar nomor 2 nilainya 20. Kemudian nomor 3 benar nilainya 40. Nomor 4 salah, jadi nilainya masih sama ya. Begitu, nomor 5 kita jawab. Nah, kita nilainya total adalah 60. Begitu untuk presentasi dari saya. Kurang ya. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Terima kasih Ibu Kris atas presentasi materinya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa klik tombol reaction dan pilih raise hand. Kemudian host akan membuka mikrofon Bapak Ibu, atau bisa juga bertanya melalui chat. Silakan. Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan di chat, atau klik tombol reaction, lalu raise hand agar bisa dibuka mikrofonnya oleh host. Ibu Presti Katika pas katanya. Yang penting belajar fisika itu punya semangat, harus ulet dan kerja keras, itu yang sering saya sampaikan ke anak. Iya, Bu Enda mungkin memberikan review lagi singkat gitu, mungkin Bapak Ibu yang baru gabung ini belum bisa bertanya karena tertinggal beberapa menit tadi. Mungkin Bu Enda bisa memberikan reviewnya sedikit gitu, biar ada pertanyaan nanti. Gitu ya? Iya. Saya ulang sedikit lagi ya? Iya, sedikit aja. Secara garis besarnya saja Ibu. Ya, jadi melingkar ini ada pada materi fisika, di mana fisika itu sesuatu yang tidak akan jauh
dari kehidupan kita sehari-hari, karena fisika itu mempelajari tentang alam kita, ya sesuatu yang ada di alam, kaitannya dengan gerak juga kan begitu. Semuanya ada. Roda-roda ini di rumah juga kita punya roda kendaraan, roda sepeda, bagaimana gerak roda begitu. Ini bagaimana menghitung frekuensi, menghitung periode, bagaimana kecepatan sudutnya, berapa laju linearnya. Lalu bagaimana kalau kita melihat ada roda sepusat, kemudian roda yang bersinggungan, dan roda yang dihubungkan dengan sabuk. Nah, bagaimana dengan kecepatan dan kecepatan sudut dan laju linearnya? Demikian mungkin, monggo kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Silakan tulis di chat atau klik reaction dan klik raise hand biar mikrofonnya bisa diaktifkan oleh host kami. Silakan. Link presensi sudah kami share di chat. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir, boleh langsung mengisi. Ini sudah berjalan berapa menit Ibu Juwita? Ini kita sudah berjalan sekitar 23 menit 58 detik. Nah, sekarang 24 menit. 24 menit. Itu syarat untuk kelulusan biar kita mencapai standarnya kan 30 menit ya. 30 menit. Ya, 6 menit lagi ya. 30 menit. Berarti 5 menit lagi. Silakan misalnya ada pertanyaan 1 atau 2, bisa klik reaction, kemudian klik raise hand. Atau Bapak Ibu kalau misalnya malu untuk mengungkapkan suaranya ini, boleh tulis di kolom chat, biar saya bacakan nanti untuk dijawab oleh Ibu Kris. Ini ahli fisika semua kayaknya, tidak seperti saya. Iya. Iya. Jadi semuanya sepertinya pas. Materinya sebenarnya menarik ya, ada karena berkaitan dengan kehidupan kita juga, yaitu dalam penggunaan salah satu alat transportasi tadi yang gambaran disampaikan oleh Bu Kris, yaitu sepeda ya. Iya. Mungkin barangkali tidak ada. Oke, tidak ada. Monggo Bu Presti izin live. Kan mungkin mau bergabung dengan room yang lain, tidak apa-apa. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, bolehkah saya tutup terlebih dahulu, ini? Sampai 30 menit apa tidak, Ibu Juwita? Ini baru 25. Baru 25, kurang 5. Kurang 5 menit lagi, bagaimana? Iya. Atau bolehkah kita yang bertanya? Iya, boleh. Silakan bertanya juga boleh. Mungkin sambil menunggu yang lain untuk bertanya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan Bu Juwita. Ya, mungkin pertanyaannya untuk Bu Kris. Apakah misalnya kalau sepeda itu kan rodanya kadang ada yang sepeda rodanya besar, ada yang apakah itu mempengaruhi dari kecepatan geraknya? Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, jadi kalau saya kan hobinya juga naik sepeda kebetulan tuh, saya hobinya naik sepeda, iya. Jadi kalau saya pakai sepeda anak saya yang kecil itu kan sepedanya kecil, otomatis saya mengayahnya harus lebih cepat dibanding kalau sepeda saya yang besar itu kan rodanya besar, sehingga kalau naik sepeda yang kecil saya akan cepat lelah karena dia berputarnya lebih cepat, jadi frekuensinya itu lebih baik begitu kalau rodanya kecil. Kalau yang besar lebih sedikit, begitu bisa. Oke, terima kasih Ibu menjawab pertanyaan. Ya, gimana? Bagi yang baru hadir, saya kirim link chat link presensi lagi di chat. Silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Bapak Ibu yang baru hadir, mungkin ada pertanyaan yang ingin diutarakan untuk Ibu Kris?
ada nggih? Baiklah, pertanyaannya tadi dari satu-satunya dari host. Saya rasa itu udah cukup ya. Nanti kita mungkin ada masukan-masukan dari Bu Endang, nanti waktunya bisa lebih panjang. Baik. Alhamdulillah sesi presentasi dan tanya jawab sudah terlaksana dengan baik. Izinkan saya untuk menyimpulkan acara kali ini, yaitu satu, besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan itu terdiri dari frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan di mana frekuensi dan periode berbanding terbalik ya. Kecepatan sudut dan kecepatan linear berbanding lurus. Gerak melingkar penerapannya juga pada roda-roda sepusat, bersinggungan dan dihubungkan dengan rantai yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada presenter kita yang berbagi ilmu di sini. Terima kasih untuk semua yang hadir dan sudah berpartisipasi. Namun jangan beranjak terlebih dahulu karena kita masih akan mendengarkan evaluasi secara menyeluruh oleh Ibu Instruktur kita. Saya Huratul Ayun undur diri dan saya serahkan kembali acara sepenuhnya kepada host Ibu Juwita Sari SPD. Monggo Bu Juwita. Terima kasih kepada Bu Huratul Ayun SPD. Ya, demikian tadi video konferensi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kristantiniati yang telah berbagi ilmunya ya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Huratul Ayun yang sudah memandu dengan baik acara Pikon hari ini. Saya tutup room Pikon secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada Ibu Endang Pertiwi untuk memberikan evaluasi kepada kami. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlebih dulu karena tadi ada gangguan. Gangguan yang tidak terduga ini. Jadi tiba-tiba ditelepon, yang nelpon dari provinsi, jadinya saya nggak enak juga ini kalau tidak terima. Iya, serba salah juga saya nanti. Nah, akhirnya saya masuk terlambat. Namun demikian masih bisa mengikuti dari presentasinya Bu Christine. Dan alhamdulillah kalau saya ngikuti walaupun tidak dari awal, itu saya lihat lancar. Kemudian tombol-tombol yang sudah saya periksa kemarin itu sekarang waktu dipresentasikan hari ini juga masih lancar, bagus, tidak ada seperti awal-awal kemarin itu ada suara kemerosot dan sebagainya. Atau mungkin karena memang waktunya siang, jadi tidak ada gangguan dari anak-anak. Dan terima kasih untuk Pikonnya hari ini, Bu Kris, Bu Juwita, Bu Ayun, tiga serangkai yang sangat kompak sekali ya. Sehingga setelah ini bisa menyelesaikan tugas akhirnya, dimasukkan semuanya ke dalam kantong tugas akhir ya. Amin. Masukan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Ibu Krista lagi. Ini Lempar lagi juga enggak? proses belajar. Satu kali, padahal persiapannya sudah dari jam pagi tadi. Itu berkali-kali ganti sampai Ganti HP, sampai ganti HP. ganti HP. Terlempar juga. Ya, itulah pejuang sinyal sejati. Iya.